Bab 2716. Mata ZYNN hampir jatuh. Dia mengutuk dengan amarah di dalam hatinya, binatang ini, hatinya begitu Raja Hitam. Jutaan dolar as, satu kali makan sehari, tinggal di gudang bawah tanah tanpa jendela? Inikah kehidupan? Memikirkan hal ini, dia menangis, Mr. Wade, layanan ini terlalu buruk, dapatkah Anda memberi saya makanan yang lebih enak? Charlie berkata tanpa daya, kamu hanya bisa menghasilkan puluhan juta dolar? Jumlah uang yang sedikit juga. Anda hanya bisa menikmati warung jasa semacam ini. ZYNN buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Wade, selama pengobatannya lebih baik, uang bukan masalah. ZYNN sekarang ingin mengerti. Di masa lalu, keluarga Su memiliki banyak akun, dan dia tidak berani mengacau secara pribadi. Dia pasti mendapatkan anggukan lelaki tua itu dan dia harus setuju. Tetapi itu karena lelaki tua itu akan secara teratur memeriksa rekening audit keuangan. Penggelapan dana publik keluarga Su tidak hanya akan menyembunyikannya dalam bayang-bayang hitam, tetapi juga menyebabkan masalah besar. Tapi, kali ini Charlie bertanya padanya. Masalah Suriah berulang kali, itu akan menjadi sertifikat mati, dan orang ini sama sekali tidak mungkin memiliki ruang untuk mengalah. Sekarang harus pergi, dia pergi setelah itu keturunannya akan mewarisi keluarga Su. Jika dia tidak bisa mewarisi keluarga Su, maka dia pasti tidak akan bisa kembali. Jika dia tidak kembali, maka orang tua itu akan mengganggunya. Mengetahui bahwa jika gadis itu mewarisi keluarga Su, maka setelah dia kembali, dia tidak akan takut lelaki tua itu akan mengganggunya, karena dia pasti ada di tangan Charlie saat itu. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak ada di tangan Charlie, putrinya menjadi sufamili patriarch, tapi giliran lelaki tua itu untuk mengganggunya? Memikirkan hal ini, dia bergegas ke arah Charlie dan berkata, Mr. Wade, beritahu saya apa paket tertinggi dan berapa biayanya. Saya akan mencoba mencari cara untuk menangani uang itu. Bagaimanapun, aku tidak akan bisa kembali setelah melihatnya sebentar, jadi aku tidak takut lelaki tua itu akan menemukanku. Setelah menghitung, Charlie tersenyum dan berkata, kamu mengatakan itu sebelumnya, dan aku akan memperkenalkan kamu pada paket mewah kami. Seperti yang dia katakan, dia segera memperkenalkan, harga paket mewah itu 100 juta dolar AS. Ada anggur dan daging setiap hari, dan halaman kecil dengan toilet kering independen akan diberikan kepada Anda. Ini akan memastikan bahwa privasi Anda tidak akan terganggu. Ini benar-benar. Layanan lokal adalah standar tertinggi. Bagaimana dengan Tuan Su? Apakah Anda ingin satu set? ZYNN berpikir untuk bisa makan nasi penuh, makan daging, dan tinggal di pekarangan kecil sendirian. Kedengarannya lebih baik daripada kandang sapi dan gudang bawah tanah yang baru saja disebutkan. Ini benar-benar menjadi lebih baik, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, Oke. Itu dia. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, kalau begitu tunggu sebentar, aku akan menelepon temanku itu. Setelah berbicara, Hamid menelepon. Hamid menerima telepon Charlie dan bertanya dengan gembira, Saudara Wade, kamu seharusnya sudah kembali ke Cina, bukan? Charlie tersenyum dan berkata, aku kembali. Hamid menghela nafas dengan penyesalan. Hei, sayang sekali aku tidak memperbaiki hubunganku denganmu kali ini. Kakak tidak punya waktu untuk berterima kasih. Charlie berkata sambil tersenyum, ini hanya masalah tangan, jangan terlalu sopan. Hamid bertanya dengan tergesa-gesa, saudaraku kapan kamu punya waktu untuk kembali? Charlie bertanya-tanya siapa yang akan pergi ke tempat di mana burung tidak bertingkah. Namun, ia berkata dengan sopan, jangan khawatir, saudaraku, jika ada kesempatan, saya akan lewat. Setelah berbicara, Charlie berkata, ngomong-ngomong, saya menelepon, saya ingin meminta sesuatu. Hamid berkata tanpa ragu-ragu, saudaraku, jika Anda memiliki sesuatu, tolong beri saya perintah. Charlie tersenyum dan berkata, itu benar. Saya ingin mengirim teman kepada Anda untuk mengalami hidup. Setelah dia dikirim, saya harus merepotkan Anda saudara. Anda mengatur seseorang untuk merawatnya. Singkatnya, Anda tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Hamid juga orang pintar, hampir seketika setelah memahami maksud Charlie, dia buru-buru berkata, tidak masalah. Saya memiliki semua tentara dengan senjata dan peluru tajam. Biarpun itu lalat, aku tidak akan membiarkannya terbang. Kirimkan saja dia. Itu hebat. Charlie berkata sambil tersenyum, aku malu karena merepotkanmu. Anda akan memberi saya akun nanti, dan saya akan mengatur agar seseorang mengirimi Anda uang.
Bab 2717. Ketika Hamid mendengar bahwa Charlie akan mengirim uang kepadanya, dia langsung berkata dengan gugup, "Aduh, kamu tidak bisa membantuku seperti itu. Anda menyembuhkan kaki saya. Ini sudah merupakan kebaikan yang besar. Bagaimana saya masih bisa meminta uang Anda?" Charlie tersenyum dan berkata, "Apa kau tidak kekurangan uang? Orang yang makan kuda, senjata, dan amunisi harus mengeluarkan uang, dan saya dapat membantu sebanyak yang saya bisa. Saudaraku, kamu tidak harus bersikap sopan denganku." Hamid masih ingin menolak, tapi Charlie berkata dengan tegas, "Saudaraku, jika kamu tidak memegang uang ini, kamu tidak memperlakukan saya sebagai teman, maka kamu tidak perlu menghubungi saya lagi." Hamid langsung mendengarnya tanpa ragu. "Sobat, jika demikian, maka saya akan menghormati daripada dari kehidupan seperti teman-teman Anda datang, saya akan melakukan yang terbaik untuk menghibur." Sisi baiknya mendengar ini, ZTNN merasa tertekan hingga meninggal. "Charlie, bastard ini, menggunakan uangku untuk mendapatkan bantuannya? $100 juta. Meski tidak banyak, bisa dibilang tidak terlalu banyak, tapi juga tidak kurang. Dia keluar dengan $100 juta as, tetapi dia bahkan tidak bisa bertukar perasaan pribadinya." Saat depresi, ZTNN tidak dapat menahan perasaannya. Meskipun Charlie sangat mirip dengan ayahnya Changing, dia memiliki gaya perilakunya yang sangat berbeda. Ayahnya adalah pria yang jujur, bahkan jika orang lain di belakangnya melakukan beberapa tindakan kecil, dia tidak pernah menggunakan metode yang sama untuk melawan, tetapi akan selalu jujur dan memiliki hati nurani yang bersih. Tetapi Charlie ini memiliki gaya yang aneh dan berubah-ubah. Tidak mengikuti rutinitas sama sekali. Jika ingin mengambil nyawa orang seperti keluarga Su, meski kejam, itu bisa dianggap lugas. Tapi dia tidak melakukannya. Dia suka mengirim orang ke kandang, tempat pembakaran batu bara hitam, pegunungan Changbai, dan Suriah. Jenis permainan ini hampir tidak pernah terdengar di kelas atas East Cliff. Tapi untungnya, anak ini memiliki selera yang buruk. Sebaliknya, itu benar. Sebuah tembakan memantulkannya, dan itu benar-benar kosong dari keempatnya, dan dia tidak memikirkan ini, dan dia merasa sedikit lebih lega di dalam hatinya. Zhiyu dan Ruoli saling memandang. Meskipun mereka tidak tahan ayah mereka pergi ke Suriah, mereka juga tahu bahwa ini sudah merupakan keputusan yang dibuat oleh Charlie. Kali ini, Charlie memandang Leona, dan bertanya dengan hormat, "Bibi, saya tidak tahu bagaimana saya mengaturnya. Apakah Anda puas?" Charlie bertanya pada Leona karena dia tahu bahwa dia mencintai ayahnya selama bertahun-tahun dan bahkan sepanjang hidupnya. Dia tidak hidup begitu bahagia, jadi dia merasakan sedikit simpati untuk Leona di dalam hatinya, ditambah dia adalah teman dari ayahnya dan sesepuh sendiri, jadi wajar saja, dia harus menunjukkan lebih banyak rasa hormat. Leona buru-buru berkata, "Sejak Benevolence telah membuat keputusan, saya secara alami tidak punya pendapat." Charlie berkata dengan serius, "Bibi, kamu dan teman ayahku, kamu tidak perlu memanggilku seperti itu, panggil saja aku Charlie." Leona mengangguk penuh terima kasih. Charlie berkata lagi, "Bibi baru saja mengatakan tentang perceraian, jangan khawatir, untuk upacara pemujaan leluhur keluarga Wade, saya berjanji untuk kembali berpartisipasi. Kemudian, saya juga akan membiarkan orang mengambil Pak Su dari Suriah, bersujud ke kuburan orang tua saya dan mengakui kesalahannya. Pada saat itu, saya akan meminta seseorang mempersiapkan dokumen perceraian sebelumnya, biarkan dia menandatanganinya secara langsung, dan kemudian mengirimnya kembali ke Suriah." Leona buru-buru mengucapkan terima kasih saat mendengar ini, "Saya sangat bersyukur." Charlie tersenyum. ZTNN telah mendengar pengaturan saya untuknya, dan dia depresi sekarang dan tidak mau ribuan kali bersujud ke kuburan orang tua saya. Bab 2718. Namun, dia juga tahu bahwa dia adalah ikan di talenan Charlie sekarang, dan dia hanya bisa membiarkan dia membunuh. Setelah itu, Charlie menelepon Ishak dan memerintahkan, "Atur pesawatnya lalu atur orang yang paling kamu percayai untuk mengirim ZTNN ke Suriah. Ingatlah untuk merahasiakannya di jalan. Jangan sampai ada yang tahu identitas asli Pak Su. Saya akan memberi Anda informasi kontak Hamid, dan kemudian biarkan dia mengatur helikopter untuk menjemput orang-orang di perbatasan, jadi Anda tidak perlu menggunakan saluran Wade lagi." Ishak berkata tanpa ragu-ragu, "Oke Tuan, saya akan mengaturnya." Charlie mengangguk, menatap ZTNN, dan berkata, "Situasi di Suriah rumit. Setelah Tuan Su sampai di sana, cobalah untuk tidak mencoba melarikan diri. Jika tidak, jika Anda mengalami kecelakaan, Anda harus menanggung sendiri konsekuensinya." ZTNN mengangguk tak tertandingi, dan tanpa sadar bertanya, "Mr. Wade,
bolehkah saya mengambil beberapa barang pribadi? Semuanya ada kekurangan. Kalau boleh bawa perlengkapan mandi, keperluan sehari-hari, baju, sepatu dan topi. Selain itu, jangan khawatir. Charlie berkata dengan dingin, biarkan Anda mengalami hidup secara alami. Semuanya harus mengikuti karakteristik lokal, Anda dapat menggunakan apapun yang Anda miliki. Jika tidak, Anda dapat membangun villa di sana sendiri. ZNN melihat nada suara Charlie sedikit cemberut, dan dia tidak berani bertanya lagi. Seluruh orang itu hanyalah janji, seperti burung puyuh yang ketakutan. Charlie menunjuk ke ZNN dan melambaikan tangannya ke Ishak, turunkan dia. Ishak segera menyapa kedua pria itu dan membawa ZNN menjauh dari kamar. Saat ini, hanya Charlie, dua gadis dari keluarga Su, dan Leona yang tersisa di kamar. Meskipun suasana hati Ziyu sangat rumit, melihat dermawan yang dia pikirkan ada di depannya, hatinya selalu penuh dengan rasa malu dan ketegangan seperti anak perempuan. Ruoli sedikit tertegun. Meskipun dia sudah lama terpikat dengan Charlie, dia masih memiliki banyak kontak dengan Charlie. Tidak seperti Ziyu, dia telah memikirkannya untuk waktu yang lama, dan kemudian dia penuh dengan pikiran. Setelah lama mencari, dan sekarang akhirnya melihatnya, itu sangat menyenangkan. Mood Leona juga tidak kalah rumitnya. Dia sebelumnya bertanya-tanya apakah dermawan Ziyu, yang dia impikan dan impikan, adalah anak lelaki yang dia lihat di bekas kediaman Changing, yang dia curigai sebagai putra Changing. Sekarang, kecurigaan ini bisa dikatakan menjadi kenyataan. Alasan mengapa dia merasa rumit adalah ketika dia masih muda, dia mencintai Changing dan tidak pernah menukar hasil. Sekarang putrinya jatuh cinta dengan putra Changing, seandainya dia mengulangi kesalahannya dan menjadi seorang ibu. Ya, dia akan sangat tertekan. Bagaimanapun, dalam 30 tahun terakhir, perasaan tidak bisa mencintai telah membuatnya tidak melepaskannya. Pikirkan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Changing meninggalkan rumbai panjang. Kamu benar-benar melakukan kerusakan besar tetapi hatinya dan pada saat yang sama ada harapan dan keinginan yang kuat. Dia berharap putrinya benar-benar bisa datang bersama dengan Charlie, bisa menikah dengannya, menjadi istrinya, dan melahirkan anak untuknya. Karena menikah dengan Changing adalah apa yang paling dia nantikan. Dia mengenal putrinya, dan dia sudah lama melihat bahwa putrinya jatuh cinta padanya. Dia sangat mencintai, dia takut tidak mungkin keluar darinya. Oleh karena itu, dia percaya bahwa di lubuk hati putrinya, dia pasti ingin memiliki hubungan yang benar dengan Charlie. Jika putrinya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, bukan hanya putrinya yang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Untuk mendapatkan kebahagiaan seumur hidup, sampai batas tertentu, adalah untuk menggantikan dirinya sendiri dan penderitaan hidupnya. Keinginan yang telah lama disimpan bisa menjadi kenyataan. Bab 2719. Ziyu tidak tahu apa yang dipikirkan ibunya, tapi di dalam hatinya sekarang, memang ada semacam kegembiraan untuk mendapatkan keinginannya, juga harapan dan fantasi untuk masa depan. Dia berpikir dalam hatinya, meskipun terdengar klise dan dogmatis untuk mengatakan bahwa pahlawan menyelamatkan Amerika Serikat, itu juga karena kebanyakan orang tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi hal seperti itu ketika hal seperti ini terjadi padanya. Untuk merasakan kematian di balik ini, berpikir bahwa hidupnya telah diselamatkan olehnya, dia tidak bisa tidak mengembangkan mentalitas komitmen padanya. Lebih penting lagi, dermawan menyelamatkan saya lebih dari sekali. Dia menyelamatkan saya 2 kali. Saudara laki-laki sekali, ibu sekali, dan saudara perempuan tiri di sebelahnya. Satu anugerah penyelamatan nyawa tak terlupakan seumur hidup, belum lagi penumpukan berulang kali. Hanya saja, aku tidak tahu apakah Yang Mulia bermaksud seperti itu bagiku, atau apakah dia masih lajang sekarang? Pikiran Ziyu bingung, dan dia ingin bertanya pada Charlie, tapi dia tidak tahu bagaimana berbicara. Charlie memimpin dalam memecah keheningan. Dia memandang Leona, dan berkata dengan hormat, "Bibi, saya benar-benar minta maaf karena mengizinkan Anda dan putri Anda tinggal di sini selama periode waktu ini, dan karena tidak mengizinkan Anda menghubungi dunia luar." Leona berkata dengan tergesa-gesa, "Charlie, kamu harus. Jangan katakan itu, jika bukan karena kamu, Bibi dan Ziyu pasti sudah lama mati. Jadi bagaimana mereka bisa selamat tanpa insiden?" Setelah berbicara, dia menambahkan, "Terlebih lagi, Anda tidak mengizinkan kami menghubungi dunia luar untuk melindungi keselamatan kami." Bibi sangat memahami hal ini. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Bibi bisa memahaminya, ini yang terbaik." Setelah itu, dia berkata lagi, "Adapun saat ini, meski masih belum pasti, setelah keluarga Su mengetahui kabar bahwa kamu masih hidup, apakah keluarga akan terus menyerangmu,
Tapi apa yang keluarga Su lakukan padamu sebelum perilaku tersebut saya ungkapkan. Saya percaya bahwa selama keluarga Su tidak sepenuhnya gila, mereka seharusnya tidak berani menyerang Anda lagi. Leona mengatupkan mulutnya, mengangguk ringan, dan berkata, ini semua berkatmu, kalau tidak Bibi dan Ziyu pasti sudah mati. Charlie tersenyum dan melanjutkan, Bibi, pada prinsipnya, kalian berdua bebas untuk pergi, tapi aku masih punya permintaan serampangan. Saya harap Anda bisa menyetujuinya. Leona buru-buru berkata, Charlie, kamu dan Bibi tidak harus begitu sopan, jangan ragu, kamu bisa menyebutkan apa saja. Charlie berkata, ZTNN akan segera dikirim ke Suriah, jadi akan segera terlihat di mata keluarga Su bahwa dia benar-benar hilang di depan umum. Keluarga Su pasti akan mencari keberadaannya saat-saatnya tiba. Jika saya membiarkan Anda dan Nona Su pergi, keluarga Su pasti akan percaya bahwa hilangnya ZTNN terkait dengan keduanya. Saat itu, saya berharap keduanya bisa menjaga rahasia untuk sementara waktu. Leona mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, Charlie, jangan khawatir, Ziyu dan aku tidak akan pernah membalas dendam. Jika ada yang bertanya tentang keberadaan kami hari ini, saya akan mengatakan bahwa saya diselamatkan oleh orang misterius yang identitasnya tidak saya ketahui. Saya rasa hilangnya ZTNN juga terkait dengan hal ini, jadi biarlah mereka menebak sendiri. Singkatnya, saya akan menyangkalnya sampai akhir. Charlie melengkungkan tangannya ke arah Leona, menatap Ziyu, dan berkata dengan serius, terima kasih Nona Su untuk bantuan lebih lanjut. Charlie tiba-tiba berbicara dengan Ziyu, membuatnya sedikit gugup. Tapi dia sedikit banyak tersangkut di hatinya. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga. Jika Charlie menganggap keluarga Su sebagai musuh bebuyutan di hatinya, dan akan terus melancarkan serangan terhadap keluarga Su di masa depan, sebagai keturunan dari keluarga Su, itu akan sangat sulit. Setelah memikirkannya, dia bertanya pada Charlie dengan suara rendah, sayangku, aku bisa menyetujui permintaanmu, tapi bisakah kamu menjawab pertanyaan? Charlie mengangguk dan berkata terus terang, tidak masalah, katakan saja. Ziyu mengumpulkan keberanian dan bertanya kepadanya, di masa depan, bagaimana Anda akan memperlakukan keluarga Su? Apakah Anda akan terus membunuh, atau akankah Anda melepaskan? Charlie berkata, apakah akan melepaskan atau melanjutkan tergantung pada hubungan antara kematian orang tua saya dan keluarga Su. Bab 2720. Saya tidak akan membiarkan siapapun yang memiliki hubungan. Tapi tidak masalah, selama kamu tidak memprovokasi saya tentu saja tidak akan menargetkan. Jika Anda menjadi patriark keluarga Su di masa depan, keluarga Su harus membayar harga juga membayar harga yang sesuai, sehingga keluarga Su dan saya tidak akan berada di dalam air. Ziyu mengangguk lembut, dan berkata dengan suara rendah, terima kasih atas kebaikanmu. Menurut Ziyu, Charlie mengatakan meski agak dingin, setidaknya masih jelas. Charlie memeriksa waktu dan berkata, nanti hari ini, saya akan meminta seseorang untuk mengirim keduanya ke pinggiran kota. Lalu aku akan memberimu telepon genggam. Anda bisa menelepon polisi. Saat itu, keduanya dapat kembali ke kota dan memiliki kehidupan normal. Saat dia berkata, dia melihat ke arah Ruoli, dan berkata, jika Ruoli berada dalam situasi khusus, bagaimanapun juga, dia dihasut oleh ZTNN dan melakukan kejahatan di Jepang. Sekarang seluruh Jepang sedang mencarinya, jadi keberadaannya juga perlu dirahasiakan, dan jangan sampai bocor. Leona mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan membicarakan Ruoli dengan siapapun. Ziyu memandang Ruoli dan berkata dengan serius, bagaimanapun juga, Ruoli adalah saudara perempuanku, dan aku pasti tidak akan membiarkan kata-kata tentang dia keluar. Ruoli mendengar kata-kata Ziyu, hatinya tersentuh oleh kelembutan hatinya. Padahal, dia selalu tahu bahwa Ziyu adalah adiknya. Meskipun dia berbagi setengah orang tua, dia memiliki setengah hubungan darah yang sama. Oleh karena itu, dia selalu memiliki ketertarikan pada Ziyu, seperti yang mereka katakan, darah lebih kental dari air. Namun, dia selalu tinggal di keluarga Su sebagai pengawal. Jadi apakah itu untuk Ziyu, atau ke Zifei, dia seharusnya menjaga jarak, meskipun dia tahu itu salah. Apalagi, sejak identitasnya terungkap, dia tidak pernah berani menghadapi keluarga Su, terutama Zifei dan Ziyu, saudara laki-laki dan perempuannya, serta ibu mereka Leona. Bagaimanapun, ibunya adalah pihak ketiga yang ikut campur di masa lalu. Di hadapan dunia, campur tangan semacam ini dalam keluarga orang lain, dan bahkan anak perempuan tidak sah, adalah yang paling dibenci, terutama dari kemarahan anggota keluarga asli. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Ziyu tidak menunjukkan rasa bersalah atau marah padanya, dan juga secara proaktif mengatakan bahwa dia adalah saudara perempuannya,
yang benar-benar menyentuh hatinya. Jadi dia tersedak dan membungkuk masing-masing kepada Leona dan Zhiyu, dan dengan hormat berkata, "Terima kasih, Nyonya, 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 dan Nyonya." Itulah yang selalu diberikan Ruoli kepada Leona dan Zhiyu. Meskipun sebelumnya dia adalah pengawal keluarga Su, pengawal dalam keluarga termasuk dalam kategori bawahan, jadi wajar saja jika memberikan gelar kehormatan kepada anggota langsung keluarga Su. Leona mendengar ini dan buru-buru berkata, "Jika kamu pergi, jangan panggil aku seperti itu di masa depan." "Wanita macam apa? Panggil aku Bibi." Zhiyu juga mengambil satu langkah ke depan, dengan lembut memegang lengan Ruoli, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ruoli, karena setengah dari darah kita berdua sama, maka secara alami kamu adalah saudara perempuanku. Tak perlu dikatakan, jika Anda setuju dengan hal ini, Anda akan memanggil saya saudara perempuan mulai sekarang." Ruoli terharu dengan air mata mengalir di wajahnya, memandang Zhiyu, dan berteriak, "Sister Zhiyu." Dia mengulurkan tangan untuk menghapus air matanya, mendesah pelan, dan kemudian berkata dengan serius, "Jika kamu pergi, keluarga Su telah berutang terlalu banyak padamu selama bertahun-tahun. Kakak pasti akan memberikan kompensasi penuh di masa depan."